حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا عاجزين ولا كافرين رضي الله عني وعنكم أجمعين قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam berkurang berlimpah selalu kepada junjungan kita, Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat was-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Tidak akhir Ramadan bahkan bisa mawati wal apabila akhir sudah bulan Ramadan, malam terakhir Ramadan,
samawati wal ardh, maka langit 7 lapis, bumi 7 lapis akan menangis. Kenapa mereka menangis? Mereka berkata, musibatun bi ummati Muhammad. Ini musibah besar bagi umat Muhammad. Saking mulianya bulan Ramadan, langit dan bumi itu menangis ketika hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Bagi orang yang mau berpikir dan mau mengambil hikmah dari sebuah kemuliaan Ramadan, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan yang mulia ini dengan memperbanyak ibadah. Karena apa? Karena Allah berfirman di dalam suratul Mulk, surah Tabarak yang kita baca tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ayat ini didahului oleh maut, baru kehidupan. Mati dulu, baru hidup. Jadi hidupnya adalah cerita saja sebenarnya, kisah dari orang mati. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum. Jadi bala, jadi ujian lawan kalian tidak. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang ahsan amalan, yang bagus gawian-gawiannya, yang bagus amal perbuatannya, baik itu amal zahir ataupun amal batin, baik itu ibadah zahir ataupun ibadah batin. Perlu kita ingat bahwasanya Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, al-maut ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya bakal kajutan. Mungkin tahun 2025 ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini. Tetapi tidak ada jaminan bagi kita untuk kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan 2026. Maka oleh karena itu, sisa waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan yang mulia ini, maka kita sama-sama bersungguh-sungguh bermujahadah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita, keimanan kita, keyakinan kita, amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salimun was-salimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba, maka kita perlu ingatkan juga bahwasanya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita untuk membaca kalimat yang mulia ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kaifiat daripada kalimat yang mulia ini, siapa yang membaca di pagi harinya 3 kali, Allah tidak akan berikan mudarat sesuatu apapun kepada orang ini, karena orang ini ma'asmihi, beserta namanya. Orang ini senantiasa mengingat akan nama Allah di dalam hatinya. Orang ini mengingat nama Allah di dalam lidahnya. Maka orang yang menyebut kalimat ini 3 kali,
Allah peliharakan sesuatu yang akan memudaratkan anak tubuhnya. Salah satu yang memudaratkan tubuhnya itu terjadi kebinasaan di dalam diri. Maka ujar ulama, siapa yang membaca kalimat ini 3 kali sesudah subuh, maka Allah tidak akan matikan sampai ke sore hari. Siapa yang imbah maghrib membacanya 3 kali, Allah tidak akan matikan, ujar para ulama, sampai dia kepada subuh harinya. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk dapat membaca kalimat yang baik ini, kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila kita sudah terbiasa membaca kalimat yang mulia ini, tidak ditolong oleh Allah di pagi harinya, atau kita tidak ditolong oleh Allah di kamarian harinya untuk membaca kalimat yang musyarrafah ini, maka boleh jadi usia kita hanya tinggal beberapa jam saja. Mungkin jadi usia kita hanya tinggal beberapa menit saja. Mungkin boleh jadi umur kita hanya tersisa beberapa detik saja. Mungkin akan hanya tersisa beberapa kali nafas lagi yang keluar masuk di tubuh kita ini. Maka apabila ruh ini tidak masuk ke dalam diri kita, maka orang itu kembali kepada Allah. Apabila ruh ini keluar lagi dari tubuh kita, adakah izin dari Allah ruh ini akan masuk ke tubuh kita? Apabila dia sudah berada di dalam tubuh kita, apakah ada izin dari Allah ruh ini akan keluar dari tubuh kita? Ini yang paling penting diperhatikan di dalam kehidupan kita ini. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, baik hatinya ingat kepada Allah, napasnya ingat kepada Allah, perasaannya ingat kepada Allah. Hanya orang-orang seperti ini dan lidahnya pun basah senantiasa menyebut nama-nama Allah, maka orang ini akan diberikan tatma'innul qulub, hati yang tenang, hati yang gembira. Inilah yang dipanggil oleh Allah kelak nantinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang hatinya ingat kepada Allah, pikirannya bertafakkur akan segala apa yang diciptakan oleh Allah, itu membuktikan kebenaran iman dan takwanya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadarnya kadang naik dan kadang kurang. Maka iman seseorang itu dapat diukur oleh diri pribadi orang itu tersebut. Apabila hatinya di saat itu, di hari itu, di dalam kebahagiaan, maka orang itu keimanannya ditingkatkan oleh Allah. Sebaliknya, apabila hati dan jiwa seseorang itu digelisahkan oleh Allah, diri orang itu dipusatkan oleh Allah, dimaukan oleh Allah, itu tandanya orang ini jauh dengan Allah. Itu tandanya hatinya tidak ditenangkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan, yang lebih baik. Tidak ada sesuatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, terkecuali adalah nikmat iman, nikmat tenang hati, nikmat tenang akan jiwa. Berapa banyak orang yang berlimpah dengan harta benda dunia, tetapi dia jauh dari kegembiraan dan kesenangan baginya. Tetapi berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah kehidupannya yang sederhana, bahkan di bawah standar kecukupan, akan tetapi
wajahnya penuh dengan keceriaan, mulutnya senantiasa penuh dengan memuja dan memuji, berucap syukur kepada Allah. Itu dikarenakan batinnya yang diberikan oleh Allah kekayaan, batinnya yang diberikan oleh Allah ketenangan. Disebabkan apa? Dikarenakan lidah, pikiran, dan hati serta jiwanya tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Puasa Ramadan ini adalah salah satu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita jalan untuk bertakwa kepadanya. Maka difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini kalimatnya adalah sebuah kepastian, pasti kalian dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa. Asal benar-benar di dalam menjalankan puasa. Maka ujar Nabi, Ramadan itu, bulan Ramadan, orang yang berpuasa itu awaluhu rahmatun, awal dia berpuasa. Jadi kalau diartikan oleh para ulama sehari sampai 10. Tapi bagi orang yang berpuasa, waktu dia berpuasa 12 jam dibagi 3 oleh orang tersebut. Pertama, sepertiga dari 12 jam itu tadi, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya mulai jam 6 beisukan kita tadi imsak jam berapa? Setengah 6. Nah, setengah 6 taruhlah jam 6 waktu witna. Nah, baik jam setengah 6 bagi 3, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9. Ini awal orang puasa itu rahmat, kebaikan-kebaikan dari Allah. Kenapa itu? Karena di dalam 4 jam ini kada tapi haus, kada tapi lapar, kada tapi pusat, kada tapi mau masih jemuran bertenaga. Tetapi 4 jam kemudian wa awsatuhu maghfirah. Siapa yang dapat menahan laparnya, menahan hausnya, menahan matanya, menahan telinganya, menahan mulutnya, menahan tangannya, menahan kakinya dari berbuat-buat perbuatan yang lagha, perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang bermaksiat kepada Allah, maka orang ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang puasa itu 4 jam kemudian dia mendapatkan maghfirah dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang awal menahan untung, mata, telinga, tangan, batis, mulut, kadang makan, mulut, kadang minum, hati pun senantiasa ridha dengan takdir Allah. Kemudian 4 jam terakhir inilah yang disebut itqun minan nar. Tasbih balik daripada makna itqun minan nar, ujar bahasa kita, lawanan makna kebalikannya dari itqun minan nar. Bila orang itu di akhirat dibebaskan oleh Allah dari neraka, kemana ya tempatnya lagi? Tempatnya di mana lagi? Kalau orang itu di akhirat dibebaskan oleh Allah dari neraka, itu tempatnya adalah fil jannah, di dalam surga. Maka beda ulama itu ada berpendapat kaina nangaran jin Islam itu, nangaran jin ini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu terkecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin manusia, jadi jin ada yang beriman, maka disebutkan jin itu nantinya di akhirat, ujar ulama ada memandangkan mereka itu kadang berada di dalam surga, tapi mereka berada di dalam tepian surga.
Mereka nantinya juga tidak diberi oleh Allah kekuasaan untuk melihat manusia. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka di dunia sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat manusia. Tetapi sebaliknya, manusia nantinya akan dapat melihat wujud bentuk jin itu di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. As-saimun was-saimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhirnya tadi disebut input minan nar, pembebasan diri seseorang itu dari siksa api neraka. Dalam kajian kita, kenapa di bulan Ramadan ini jauh pada melanjutkan lagi baca kitab, rasa-rasanya adalah pertama waktu nak ada kawal lawas benar, dinya lawas benar pahit liur lah. Nang kedua, bulan puasa ini banyak bulan badannya. Nah, bang pengajian itu kan kadang bujur kadang badannya, cuma bisa mengganggu. Kenapa mengganggu? Mengganggu parot lah, mengganggu liur tadi. Unang mendamar kan, ulun 2 jam awal tadi mendamar ceramah agama tuh. Lu mau di rumah tuh baca kitab ada apa? Ada untuk pada penggarap mata aja. Anu memang kepanjar dan kayak ini pak, banget nih pada jam 7 pada betah. Buihnya kuning di sini ada putih lagi kuning. Nah, itu tandanya nampak pahit liur. Pahit liur. Khairul umur awsatuha, paling bagus tuh ya pertengahannya aja, apalagi bulan puasa ini. Nah sedikit aja lagi kisah kita, karena ini berhubung sudah mendekati daripada Idul Fitri, mendekati hari raya. Nah hari raya diingat-ingat, diganang-ganang lah, diganang-ganang, diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Orang-orang yang menjadi perantara bagi kita wujudkan dunia ini. Siapa mereka itu? Ibu bapak kita, ibu bapak kita, orang tua kita, diganang, diingat, didoakan, nang hidup didoakan, ditilangi, didatangi, diberi duit. Jangan didatangi, diintai duit. Nah nenek kepala kita tahu kita lebih pintar duit. Orang datang buku itu membeli duit, abah masih ada, mama masih ada, datang, bah, ma, ini duit sagan keperluan biar bagi Idul Fitri, sagan keperluan biar hidup di dunia. Nah, hadiah ini. Amun ia yang sudah meninggal dunia apa? Jangan kadang. Di dalam kitab Jauhar Mauhub wa Mutahabbatul Qulub itu disebutkan fadilat pada malam Idul Fitri. Ujar Nabi, siapa seorang muslim ditaklukkan oleh Allah malam Idul Fitri, malam hari raya fitrah, kemudian dia membaca di malam itu Subhanallah wa bihamdihi. Kalimatnya ini aja. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? 300 kali. Sekali lagi, 300 kali. Ini khusus amalannya malam Idul Fitri. Jangan bertakbiran saja. Nah, jangan cukup dengan takbiran saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baca juga ini Subhanallah wa bihamdi. Siapa yang
membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 300 kali. Kemudian dia niatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Sesungguhnya amal itu akan bernilai tergantung niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatakan. Kalau kita meniatakan membaca ini kelak nantinya, apabila Allah panjangkan umur kita, Allah tamuakan kita malam Idul Fitri, maka bacaan ini 300 kali dengan niat ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan subhanallah wa bihamdih. Anugerahkanlah ya Allah kebaikan dan pahala apa yang ulun baca dari subhanallah wa bihamdih 300 kali ini kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah, kaum mukminin dan mukminat, khusus abah rumah ulun, khusus kai ini datung ulun, khusus daksanak ulun, khusus memarina ulun. Maka ujar Nabi, Allah akan kirimkan 1000 cahaya ke dalam barzahnya, ke dalam kuburnya orang tuanya, ayah bundanya, kai neneknya, datu-datunya, marina-marinanya, dan sanak-sanaknya, kaum muslimin dan muslimat. Dan apabila orang ini kelak nantinya umurnya tidak dipanjangkan oleh Allah, orang ini kelak nantinya dimatikan juga oleh Allah, maka karena sewaktu hidupnya orang ini membaca subhanallah wa bihamdihi 300 kali, maka orang ini pun berhak, dia akan mendapatkan 1000 nur, 1000 cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Nah ini penting banget nih. Nah, pasti benar malam hari raya amaliyahnya nih, bukan hanya kita berpintar aja. Nah, memang berpintar ini waktunya itu kan ada 4. Pertama ngarannya waktu jawas, yang kedua ngarannya waktu wajib, yang ketiga ngarannya waktu kareh, waktu makruh lah waktu afdal, yang keempat ngarannya waktu kareh, yang kelima ngarannya waktu muharram, waktu diharamkan. Jadi waktu nang jawas, waktu nang boleh itu mulai awal Ramadan, hidup sehari Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Nah itu waktu nang boleh. Waktu nang wajib berfitrah mulai malam 1 Syawal hingga terakhir berbuka puasa masuk ke malam 1 Syawal, maka itu malam yang diwajibkan kita sudah berfitrah. Sampai apabila? Sampai subuh. Waktu abdalnya apabila? Waktu abdalnya berzakat fitrah mulai hingga sembahyang subuh sebelum sembahyang Idul Fitri. Ini paling abdal, paling benar pahalanya. Kemudian ada pula waktu yang dikarehkan, yang dimakruhkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu yang dibenci tapi sahaja, yaitu waktu imbah tuntung sembahyang Idul Fitri sebelum salat maghrib. Jadi mulai imbah sembahyang Idul Fitri jam 8 tutup. Zuhur ada juga berfitrah, asar ada juga berfitrah, anak maghrib banyak berfitrah. Lah ini waktu kareh ngarannya, waktu yang dimakruhkan, dibenci oleh Allah, tetapi tetap sah dia mengeluarkan. Kemudian waktu yang diharamkan itu adalah waktu imbah masuk maghrib. Bila masuk maghrib hari raya kedua, maka itu hukumnya haram. Apabila ia berfitrah, fitrahnya sah, namun hukumnya berdosa. Kenapa? Karena dihukumkan mengqadha akan fitrah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk permasalahan fitrah kita sudah lebih tahu dan sudah aja maklum pada taat. Cuma yang penting itu kita bisa-bisa lah memberikan yang terbaik, karena ujar Nabi as-sawmu li kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawmu. Setiap sesuatu itu mempunyai pembersih, dan pembersih tubuh jasad kita itu adalah saum, puasa. Lalu Nabi bersabda pula, as-sawmu mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh. Saum Ramadan
puasa Ramadannya seseorang itu tak awang-awang antara langit dan bumi karena mau naik. Hatta tuqiyah zakat al-fitri, sehingga ia menunaikan dulu zakat fitrahnya. Jadi puasa Ramadan kita kada naik, namun kita kada bayar dengan fitrah. Maka fitrah ini disebut, dan zakat fitrah ini disebut adalah di dalam bab ibadah. Kenapa? Karena ada hablum minallah, hablum minan nas. Ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan manusia. Hubungan dengan Allah itu ibadah, mengeluarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Hablum minan nasnya menyampaikan makanan, makanan pokok yang kita konsumsi setiap hari kepada orang yang mustahil. Maka itu disebut hablum minan nas. Cuma yang paling penting dalam hati kita, perhatikan baik-baik agar senantiasa zakat fitrah kita itu karena sasaran, bukan dihukumkan sedekah biasa, tapi menunaikan kewajiban. Maka hak-hak mustahil itu perlu diperhatikan, perlu diperhatikan. Nah, supaya lebih ikhtiar, lebih apiknya nanti maka kita syarahkan imam kepada salah satu lembaga yang sudah dipilih oleh pemerintah, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ataupun swadaya-swadaya yang dibangun oleh masyarakat, kelompok-kelompok komunitas yang dibangun oleh masyarakat berupa panitia penerima zakat. Nah, oleh karena itu kami mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang pengen Anda menolongi kami di dalam mensiarkan agama Allah, memberi makan para penuntut ilmu, memberi makan para anak yatim, memberi makan para penghafal Quran. Maka kami setiap tahunnya membuka tempat di samping rumah ulun bernama panitia penerima zakat mal, zakat provisi ataupun zakat fitrah dan infak sedekah lainnya. Bapak Ibu sekalian, seberluaskanlah ajakan kebaikan ini. Intan surullah yang surukum, apabila kalian menolong agama Allah, apabila kalian menolong para penuntut ilmu agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita barakaan. Semoga dengan niat kita menunaikan kewajiban kita dan kita berniat pula untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita, anak-anak regenerasi kita yang akan melanjutkan syiar agama Allah, yang akan menyebarluaskan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebungkus fitrah yang dia titipkan kepada kami itu insya Allah jadi manfaat bagi eksis kelancarannya anak-anak kita belajar menuntut ilmu agama, anak-anak kita menghafal Al-Quran, para anak yatim mendapatkan makanan yang cukup dari fitrah yang kita titipkan. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, sampaikan ajakan kebaikan ini kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di sekitar Palembang. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan supaya jangan salah paham. Ini kadang-kadang salah paham. Makanya kita harus paham bujur lah, menjadi panitia pengumpul zakat itu harus alim kurangnya lah. Maka syaratnya orang menjadi amil itu, kalau amil nanti yang dipilih oleh pemerintah, yang BSK oleh pemerintah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa huwa ayyakuna faqihan fi ilmi zakat, maka haruslah orang yang diangkat oleh pemerintah itu menjadi amil, pengurus atau penarik daripada zakat provisi ataupun zakat masyarakat. Dia harus alim di dalam ilmu zakat. Nah, kayak itu juga orang yang menyerupai dengan amil, yaitu panitia zakat, dia pun harus paham. Pahamnya ini pertama, paham mengenai mengkontribusikan, ya. Nah, kedua, pemahaman mengenai pembagian yang keluar daripada wilayah kampung sorak. Ini kadang-kadang kada paham ilmunya. Pertama mungkin kan belajar atau memang ada tahu lah. Inya kira satu ada boleh biar mengeluarkan zakat keluar daripada kampung. Lalu campur ini kampung sebelah yang membutuhkan tadi dibutuhkan
Padahal di kampung sebelah itu haknya biasanya 100 bungkus, di kampung seorang haknya 2-30 bungkus saja. Haram di kampung seorang nanti kanyangi, kampung sebelah pada dipidanakan. Ini salah benar tangga ini. Mudah-mudahan apabila sudah terjadi, pernah terjadi lawan kita lah, kada terjadi lagi. Karena ini adalah ketimpangan. Kenapa bisa ketimpangan? Namaran mustahik zakat itu nak kada boleh diberi di luar pada kampung, itu batasannya orang yang boleh mengkasar menjamah sembahyang. Berapa kalinya? 2 marhalah 88 kilo. Kalau dari sini ke Sungai Danau, bujur jangan dipindah, fitrah itu pas itu. Amun di sini kan setap atu-atu. Karena ini kada paham, kada mengerti. Inya anggap tetangga sekitar inya aja. Lalu dianggap bangun wilayah mungkliknya aja. Atu-atu lain, setap lain, katapang lain, bejuin lain, Sungai Pakar lain, sampai ke sana Riau Pinang lain jadinya. Getak di mana ngaji fikih kayak ini? Hah? Karena ada alim jadi panitia lalu luput. Ada yang lebih mustahil dan kita diberitahu oleh Allah, kita ditahukan. Kita kalau mau sensus jumlah orang yang mustahil, tempat-tempat yang mustahil kita titipkan zakat fitrah itu pada perhitungan di mulai hari ini. Ini kata keluar dari 2 marhalah. Karena kita keterbatasan pengetahuan, lalu akhirnya kita menganggap di wilayah kita aja 42 rumah ke kanan, 42 rumah ke kiri, kamu ke belakang, itu jiran sebenarnya. Itu jiran, bukan nama lagi. Ini nama mustahil lah. Karena ini kada paham dan kada mengerti, lalu akhirnya nang jauh pada wilayahnya kada dapat. Nang ada tuyukannya hingga bulu. Layaknya ini orang 5 bungkus saja dituyuk 30 bungkus. Padahal di sebelah kampung Anda itu lebih membutuhkan lebih pada 1000 bungkus. Tapi Anda kada peduli. Ini hikmah puasa. Kita disuruh untuk peka sosial. Kita kada memberikan duit secara langsung. Dari fitrah yang kita fitrahkan pun mesti harus kena sasaran. Jangan sampai di akhirat kita celaka gara-gara salah kita mengkontribusikannya. Pengennya dapat pahala malah dapat dosa. Pengen dapat rahmat Allah malah dapat murka Allah. Kenapa demikian? Karena ada pas mengkontribusikannya. Ini bahayanya. Oh, pesantren kan mustahil. Ujian siapa? Pesantren itu kada berhak menerima zakat fitrah. Masjid itu kada berhak menerima zakat fitrah. Tetapi siapa yang berhak menerima? Santrinya berhak menerima, guru-gurunya berhak menerima, pengelola pesantrennya yang menyandang utang piutangnya berhak menerima sekadar dia berisi hutang untuk membayar hutangnya. Nina ulun kisahkan saudara, sampai kada peduli juga, jangan kena batu tiwasan di akhirat. Ulun sampai hari ini menyandangkan hutang baras 50 juta memberi makan anak-anak penuntut ilmu. Ini sudah ulun kisah lah. Ulun kisah sudah nah. Bila yang ada peduli, tak salah aja lagi. Urusan kita lawan Allah, bukan urusan lawan Allah. Ya urusan kisah nah. Mereka ini berhak untuk menerima. Mereka ini berhak untuk mendapatkan bagian fitrah dari kita. Apabila kampung kita sudah mencukupi untuk menerima fitrah, apa salahnya kita kontribusikan kepada majelis atau tempat yang lain? Ada salah. Karena keterbatasan ilmu lalu kita menganggap bahwasanya mesti di wilayah kampung kita saja. Itu namanya khalilul fahmi.
sedikit banget pemahamannya, dan khawatir kita tak salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit daripada ajakan kebaikan kepada kita sabar taat menjadi memotivasi bagi kita untuk senantiasa mau berbagi, mau menolong sesama kita, mau berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita para taat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul